Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuki Ramadan, dan sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Tentu kita membutuhkan persiapan yang memadai agar kita bisa berhasil mengisi Ramadan itu dengan pahala yang berlipat insya Allah. Itulah sebabnya seseorang ulama mengatakan, namanya Al-Balkhi, beliau mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Kemudian dilanjutkan oleh Zun al-Misri bahwa bagaimana mungkin orang itu bisa panen sebelumnya tidak pernah menanam. Kalaupun menanam kemudian tidak disirami, bagaimana bisa berkembang? Maka wajar banyak orang yang tidak bisa panen di bulan Ramadan karena tidak pernah menanam dan tidak pernah menyirami tanaman. Maka mereka berdua mengingatkan kita betapa pentingnya kita berusaha dan berupaya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Beliau atau mereka berdua mengatakan itu karena memang ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Atas dasar itu mereka menyarankan kepada kita, menasihat kita agar di bulan Rajab itu biasakan menanam. Bagian dari doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Adapun Sya'ban, biasakan terus menyirami, memelihara ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan di bulan Rajab. Dan pada akhirnya, wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan untuk bisa panen pahala. Agar kita bisa sukses di bulan Ramadan, mendapatkan pahala terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus memahami kiat mengisi Ramadan. Di antara kiatnya itu adalah pertama, dan ini yang paling penting, memahami tujuan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan ibadah yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah bahwa kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Walaupun itu sudah baik sebenarnya, walaupun sudah baik, tapi belum ideal. Mana dalilnya? Ada, disebutkan dalam surat Al-A'raf, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Seorang dai yang berdakwah dikatakan kepada mereka, kenapa capek-capek beribadah menasihati mereka yang tidak mungkin akan sadar? Dia mengatakan, sandai mengatakan ma'dziratan ila rabbikum, supaya menjadi alasan di hadapan Allah. Artinya apa? Ketika kita beribadah kepada Allah sudah ada alasan, ya Allah, aku telah menggugurkan kewajiban sewaktu hidup di dunia. Tapi sekali lagi tidak cukup, harus naik ke poin berikutnya. Apa itu? Adalah dalam rangka mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Jadi ibadah itu adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian. Orang yang ibadahnya kepada Allah baik akan merasakan kebahagiaan. Sebagaimana Rasul juga ketika kemudian mau sholat, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, arihna ya Bilal bis sholat, istirahatkan hati kami, tenangkan hati kami Bilal dengan sholat. Jadi sholat adalah sarana untuk menenteramkan hati, zikir adalah sarana untuk menenteramkan hati, sehingga sebelum kita mendapatkan surga abadi yang penuh dengan ketenangan, di dunia kita sudah merasakan ketenangan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan di dunia ini penghidupan yang bahagia. Orang beriman wajahnya selalu berseri-seri karena
Karena hatinya bahagia. Hati bahagia, kenapa? Karena ibadahnya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus naik tingkat, bahwa ternyata ibadah tujuannya adalah dalam rangka merubah karakter kita. Itulah sebabnya kalau kita lihat, Rasul adalah orang yang paling baik ibadahnya, pada saat yang bersamaan Rasul adalah orang yang paling baik akhlaknya. Harus nyambung antara ibadah dengan akhlak. Betapa banyak orang yang ibadahnya kelihatan baik tapi tidak berubah karakternya. Artinya apa? Ibadahnya tidak berfungsi untuk merubah karakter, padahal hakikat ibadah itu adalah dalam rangka merubah karakter. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Orang yang salat mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Hasil dari ibadah salat adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, tidak melakukan kemaksiatan, karakter kita berubah dan berubah. Demikian juga zakat disebutkan bahwa ada perubahan karakter dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambil zakatnya, insyaallah dengan zakat itu akan membersihkan hati dan hartanya. Jadi orang yang berzakat pengaruhnya apa? Dia akan terhindar dari penyakit kikir, terhindar dari penyakit tamak, dan akan terhindar dari penyakit cinta harta. Ada perubahan karakter yang Allah inginkan dari mengeluarkan zakat. Demikian juga haji dan ibadah-ibadah lainnya. Yang terakhir, dengan ibadah yang kita lakukan diharapkan semakin bertambah amal kita, bertambah pahala kita, sehingga menjadi bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang timbangan amalnya berat pasti masuk surga insyaallah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya berat akan mendapatkan penghidupan yang baik, penghidupan yang sempurna berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amalnya akan mendapatkan neraka hawiyah. Semoga dengan datangnya Ramadan kita semakin senang, bahagia, sukacita karena kedatangan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita, memperberat timbangan amal kita, dan di akhirat menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Selamat datang wahai Ramadan. Aku menunggu kehadiranmu dan semua kita bisa kemudian dan saya bisa beribadah semaksimal mungkin. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ja'alna minal 'amilin, Allahumma ja'alna minasy syahidin, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ahlil khair, Allahumma ja'alna min husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.